Rufa selaku pemateri pada ruang ngaji ke-29 pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap tim KBM beserta seluruh member dari komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah mempertemukan kita dalam forum ruang ngaji ke-29 dalam keadaan sehat walafiat, dalam nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kehadirat uswah hasanah kita, Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk ke dalam barisan umat yang mencintai dan dicintai oleh beliau yang kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, umat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya Sulistianingsih, domisili Manokwari, memperkenalkan diri. Di KBM mengikuti kelas tahsin, talaki, dan juga kelas tahfiz. Kali ini saya akan membersamai umat semua sebagai pembawa acara pada ruang ngaji ke-29 yang kali ini mengangkat tema Ibu Bahagia, Keluarga Bahagia. Dan sebelum kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan kajian. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video kamera atau on-cam selama mengikuti kegiatan kecuali ada uzur yang syar'i. Dan yang keempat, peserta menjaga adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. Dan yang kelima, peserta diharapkan untuk mengganti nama atau rename sesuai dengan nama asli dan mencantumkan domisili saat ini. Contohnya, Fulana_Jakarta. Baik, umat yang dirahmati Allah, marilah kita mengawali rangkaian kegiatan ruang ngaji ke-29 pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh Mbak Rati Sekar. Kepada Mbak Rati dipersilakan. Monggo Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rati Sekar Mayangsari, domisili di Manokwari, Papua Barat. Di KBM saya mengikuti kelas tahfiz. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surah Al-Furqan ayat 73 sampai dengan 77 beserta sari tilawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum
Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Shadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan tentang ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul kalim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakillah khairan untuk Mbak Rati Sekar yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an beserta tilawahnya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi Allah melimpahkan pahala baik untuk yang membaca maupun yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kali ini akan dibacakan oleh Mbak Tiara Maharani. Kepada Mbak Tiara kami persilahkan. Ya, Mbak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mbak Sulis yang sudah mempersilahkan saya untuk membaca doa. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Maharani. Domisili saya di Depok. Di KBM ini saya mengikuti kelas tasin dan kelas talaki. Baik, umat semua, sebelum kita mulai berdoa, marilah kita tundukkan kepala dengan penuh harap, dengan penuh kekhusyuan. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya arhamar rahimin, ya aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat dan penolong kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah anak-anak dan keturunan kami sebagai pecinta Al-Quran. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas Bahagia Mengaji di ruang ngaji yang ke-29 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikanlah kegiatan ini berjalan lancar, penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu. Kasih sayangmu penuh limpahan bahagia serta ada dalam ridhomu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa yang sudah dipimpin oleh Mbak Tiara Maharani. Jazakillah khairan untuk Mbak Tiara. Dan semoga Allah mengijabah doa-doa yang telah kita langitkan. Dan semoga acara pada hari ini berjalan penuh barokah dan berjalan dengan lancar. Baik, umat yang dirahmati Allah, mumpung masih dalam kondisi yang segar ya. Sebelum kita mulai acara inti kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan untuk Ummahat untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Dan silakan dirapikan dulu mungkin hijabnya yang mau dirapikan. Dan siapkan senyum terbaiknya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Slide berikutnya satu kali lagi. 1, 2, 3. Nah, untuk menambah semangat juga, masih pada ingat nggak tagline-nya KBM? Ada yang ingat? Kalau yang ingat boleh dong open mic. Ayo, tagline-nya KBM apa? Lama nih kita nggak berjumpa di ruang ngaji. Silahkan yang mau open mic. Bahagia bersama Al-Quran ya Mbak Sulis. Masya Allah. Baik, itulah tagline KBM. Nah, mari kita ucapkan tagline KBM dengan semangat untuk menambah semangat kita dalam mengikuti. Silakan dibuka dulu mikrofonnya bersama-sama. Kita ucapkan serentak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bahagia bersama. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan ibu-ibu semua. Nah, sekarang kita sampai pada acara inti dari ruang ngaji ke-29 pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari ustazah kita yang telah hadir bersama kita. Nama Dr. Kurnia Zuhrufa. Tempat tanggal lahir Malang 16 September tahun 1971. Alamat Gria Rahmani 3 Blok A2 Depok. Aktivitas ibu rumah tangga, konselor HIV AIDS dan narkoba. Beliau juga sebagai ketua lembaga Soul Heart Care, kemudian ketua Yayasan Keluarga Bahagia Indonesia. Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 1997.
keluarga, suami Saifuddin Ali MM, anak Konita Adam Karunia, Jihan, Adelia, Yahya, Sania Karima, Musyab, Tufail, Umar, dan Fikri. Masya Allah. Ustazah keluarga besar ya Ustazah. Kemudian cucu Muhammad Banu Ibrahim, Muhammad Bima Yusuf, Osman Ahmad Al-Magdisi. Dan karya tulis yang sudah beliau telurkan yaitu sebuah buku dengan judul Kekuatan Cinta Meneguhkan Ikatan Dalam Keluarga yang ditulis pada tahun 2021. Masya Allah, Barakallah Ustazah. Dan mari kita sambut Ustazah kita pada hari ini, Ustazah Dr. Kurnia Zuhrufa. Assalamualaikum Ustazah. Baik, bagaimana Ustazah? Jaringan aman Ustazah? Baik, Ummahat yang dirahmati Allah, sambil menunggu mungkin jaringan dari Ustazah ya, kita menunggu Ustazah connect terlebih dahulu. Kenapa ruang ngaji ke-29 kali ini kita mengangkat tema Ibu Bahagia untuk Keluarga Bahagia? Karena mayoritas dari peserta atau anggota dari komunitas Bahagia Mengaji ini kan ibu-ibu ya, baik itu ibu-ibu yang muda, yang baru menikah, atau ibu-ibu yang istilahnya sudah dalam usia pertengahan gitu ya, yang anak-anaknya masih kecil atau anak 1-2 gitu ya. Kemudian ada juga ini ibu-ibu yang sudah termasuk ke dalam ibu-ibu senior gitu ya. Jadi ibu-ibu yang anaknya sudah dewasa atau mungkin sudah punya mantu dan juga punya cucu. Nah, dalam kehidupan kita ini, tujuan hidup kita itu adalah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti yang selalu kita panjatkan dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kebaikan di dunia ini kan kita berharap bahwa kita juga mendapatkan kebaikan selain di akhirat gitu ya, tujuan utama kita ya di mana akhirat itu kekal. Kita juga memohon kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, karena Allah tidak menempatkan kebahagiaan itu pada harta, pada jabatan gitu ya. Jadi kebahagiaan itu Allah letakkan kepada hati, di mana kita semua dalam posisi apapun, kondisi apapun berhak mendapatkan kebahagiaan yang sama. Nah, sebagai ibu, maka kita akan membahas fokusnya bahagia ibu itu seperti apa. Nah, disinilah kita akan membahas bagaimana ibu yang bahagia bisa membawa keluarga yang bahagia. Baik, kita sapa Ustazah. Apakah sudah siap Ustazah? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi Ustazah. Alhamdulillah. Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilakan untuk Ustazah Dr. Kurnia Zuhrufa untuk menyampaikan materi kajiannya. Monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa bertemu dengan ibu-ibu hebat di sini. Kayaknya ini ada 200 peserta ya. 200 atau 500 peserta ini. Banyak yang tidak kelihatan ya, ada yang di belakang layar. Alhamdulillah, syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita dapat berbincang dengan tema khusus Ibu Bahagia untuk Keluarga Bahagia. Insya Allah, keren banget ya tema pada pagi hari ini, di mana setiap orang pasti ingin bahagia gitu. Nah, disinilah kita akan bincang-bincang seperti apa sih kita itu agar bahagia. Nah, kapan kebahagiaan itu kita dapatkan, ya.
Kemudian gimana caranya agar keluarga kita itu bahagia. Slide, Mbak. Bisa ditampilkan slide-nya ya. Ya, lanjut. Jadi, saya ada pertanyaan nih untuk ibu-ibu semuanya ya. Nah, kita itu bahagia ya agar sukses atau sukses dulu baru bahagia. Nah, kira-kira yang mana dulu nih? Bahagia dulu Ustazah. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Bahagia Mungkin dulu. jadi Ada kalau nggak yang jawabnya sukses dulu? silakan dijawab di kolom komentar ibu-ibu boleh. Boleh nggak Ya, Ustazah biar boleh pada aktif silahkan. nih jarinya. Ya, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya gimana sih bahagia dulu baru kita akan menuju kesuksesan atau sukses dulu baru kita itu akan bahagia. Masya Allah ya. Jadi eh, betul ya jawaban dari maaf tadi dengan ibu siapa Bu? Maaf. Sulistia Ustazah. Ibu Sulis, iya, Ibu Sulis ya, Masya Allah ya. Jadi beberapa ibu menyatakan bahagia dulu, luar biasa ya. Jadi mm, ibu-ibu yang hadir di sini sepakat ya bahagia selalu, Masya Allah, Ibu Siti Sundari. Mm-mm. Nah, dengan bahagia itulah kita, dimanapun kita, siapa kita, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi ini memang sudah menjadi moto gitu ya. Mau di perusahaan gitu ya atau di instansi bahkan dalam rumah tangga kita ya eh, kita akan sepakat kita akan dapat memberikan pelayanan terbaik buat pasangan kita, buat anak-anak kita saat kita itu merasa bahagia. Insya Allah. Nah, lanjut. Nah, di sini yang akan saya berikan ilustrasi adalah ya sosok ibunda yang masya Allah ya eh, sangat bersungguh-sungguh dalam memberikan kebaikannya ya kepada bayi mungilnya. Ya. Itu adalah Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ini adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim. Nah, waktu itu karena kecemburuan, ternyata cemburu ini adalah wajar gitu ya. Maksud itu fitrah, fitrah dari Ibunda Sarah, istri pertama dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu mendapatkan ilham dari Allah untuk membawa Ibunda Hajar bersama bayinya ini ke lembah yang gersang. Ya, lembah gersang yang sekarang itu namanya Mekah. Ya, nah sekarang udah ramai sekali. Ya. Dulu itu sama sekali nggak ada kehidupan, benar-benar kosong, ya, lembah yang tandus. Dan Ibunda Hajar ini ditempatkan di situ, ya. Nggak lama kemudian itu ditinggal, gitu ya, ditinggal sama suaminya. Nah, wahai Ibrahim, mau kemana? Gitu kan? Nggak jawab gitu. Ibrahim gitu nggak jawab. Akhirnya pertanyaannya dibalik gitu ya, diubah. Apakah ini perintah Allah? Nah, gitu ya. Nah, maka Nabi Ibrahim baru menjawab, iya ini perintah Allah. Gitu. Insya Allah ya. Jadi karena keyakinan Ibunda Hajar ya kepada Allah, ya, bahwa kalau ini adalah perintah Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Itu yakin banget gitu ya. Dengan keyakinan itulah gitu ya, maka dia udah mulai sadar, ya ternyata udah mulai kosong nih asinya. Sementara bayi mulai nangis. Akhirnya si bayi kecil itu ditaruh, ya, ditaruh di ini, ya, di tanah itu. Ibunda Hajar mulai lari tuh dari sofa ke Marwa, ke sofa lagi ke Marwa lagi, ke sofa lagi. Ternyata ada air ya, aku lari ke sana. Nah, sofa Marwa itu nggak seperti sekarang gitu ya, sudah tinggal tingkat, kita tinggal jalannya itu lurus ya.
di zaman awal dulu kalau ibu-ibu bisa googling ya emang bukit gitu ya antara Sofa dan Mawar itu dua-duanya bukit. Jadi harus lari turun ya lihat di sana ada air ternyata nggak ada hanya kota Morgana lihat lagi di sana mungkin ada air ya. Nah gitu. Ini optimisme seorang ibu gitu ya saat eh, dia ini mendapatkan amanah ya bayi bagaimana caranya saya harus mendapatkan air agar akhirnya itu bisa ada lagi. Masya Allah gitu ya. Akhirnya didapatkanlah air gitu ya. Setelah apa? Setelah udah 7 kali nih si bayi itu kan ini ya mancal-mancal gitu kakinya. Keluarlah air dari situ ya sehingga kemudian menyampaikan ya berkata itu benar zam-zami zam-zami gitu sehingga terkenal dengan air zam-zam. Nah, ini sebuah kekuatan keyakinan gitu ya, Bu. Kalau Ibunda Hajar ini tidak berbahagia gitu ya, nggak mungkin dia itu akan mau lari. Bayangin aja ya, di dua bukit itu dia harus lari-lari kecil gitu ya sampai 7 kali ya, dan akhirnya air itu dibawa kaki anaknya. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi dengan bahagia itu, gitu ya, dengan berbahagia, ya, maka seseorang itu akan mampu melakukan apapun, gitu ya, sehingga tercapai tujuannya. Nah, kenapa dia bahagia? Karena keyakinan akan adanya Allah. Ini Masya Allah. Gitu. Jadi ini suatu hal yang menjadi apa ya motivasi buat kita ya apalagi ibu-ibu di sini saya nggak tahu nih usianya rentang rentang usianya berapa kalau misalnya ada yang di bawah 40 gitu ya atau ada yang sudah eh, di atas 50 boleh dong ini yang kira-kira masih di bawah 30 ada nggak? Saya pengen tahu ini apa Silakan hasil yang di bawah 30 boleh raise hand. berapa orang Bu yang di bawah 30? Kenapa saya perlu pertanyaan ini gitu ya? Atau usianya sudah seperti saya nih di atas 50? Karena memang ternyata gitu ya, teman-teman semuanya ya ibu-ibu solihat, eh, dengan perbedaan perbedaan generasi itu ternyata kita beda dalam menyikapi gitu ya. Beda dalam menyikapi banyak hal ya. Kenapa sih apa namanya semakin kesini ya itu kasus perceraian semakin tinggi ya eh, dimanapun posisinya ya itu perceraian tinggi ya terus kalau kita lihat gitu ya bagaimana Ibunda Hajar ini gitu ya kira-kira pengen bercerai aja atau bunuh diri gitu ya nah itu yang bisa tergambar ya sama ibu semuanya ya udah nggak ngasih nafkah gitu ya, udah ditinggal pergi gitu ya sama istri pertama lagi. Kira-kira seperti apa sakit hatinya gitu ya. Kalau kita itu mengandalkan emosi gitu kan. Tetapi kalau kita itu yakin ya bahwa ada Allah ya yang tidak pernah menelantarkan hambanya, itu masya Allah gitu ya. Seorang ibu itu akan kuat ya, seorang ibu itu akan dengan penuh optimis ya, dia akan mendampingi anak-anaknya. Nah, ini adalah hal yang perlu menjadikan penguatan ya kepada kita semua sebagai ibu ya atau menjadi anak yang menjadi ibu yang ya usianya ringnya 30 sampai 60. Baik. Ya. Jadi eh, sangat-sangat perlu sekali kita untuk memahami bahwa ada Allah gitu ya. Ada Allah yang membersamai kita gitu ya. Dan Allah itu nggak pernah ngantuk apalagi tidur ya. Sehingga apapun yang kita kerjakan ya, itu Allah itu sangat tahu. Nah, kemudian kalau kita itu yakin ya bahwa Allah itu adalah Maha Penolong dan dengan keyakinan Allah Maha Penolong itu kemudian kita yakin banget kalau kita akan ditolong Allah gitu ya maka kita akan merasa
bahagia karena berarti masalah-masalah kita itu akan ditolong oleh Allah loh gitu. Kita itu hidup nggak sendiri. Ya memang sih suaminya harus sudah jauh gitu ya. Memang sih kita harus menemani anak-anak, tapi ada Allah yang membersamai kita gitu ya, sehingga kita akan melaksanakan hari-hari itu dengan penuh kebahagiaan. Lanjut. Nah, apa saja sih tugas ibu, Masya Allah ya. Jadi kebahagiaan seorang ibu ya itu harus dimunculkan ya, dimunculkan di dalam hati itu terutama saat awal hamil. Ya, jadi eh, 100 hari emas atau golden period itu adalah masa-masa penting kita itu harus senantiasa bahagia. Betul. Kenapa? Ya, karena meskipun baru gitu ya, baru bertemu antara sperma dan ovum gitu ya, yang nanti akan membentuk zigot gitu ya, kemudian berkembang morula, blastula, kemudian nanti akan menjadi organ-organ penting, ya. Ini yang berkembang bukan hanya secara fisik, ya, tetapi secara psikologis pun, ya anak ini akan mengikuti bagaimana psikologi seorang ibu. Kalau ibu bahagia, ya, maka janin itu pun akan ya, mendapatkan apa ini kayak apa ya eh, mendapatkan saluran gitu ya, sel-sel sarafnya itu akan merasakan kebahagiaan itu. Ya. Jadi eh, hal yang perlu kita ini ya kita pahami ya, apalagi ini ada yang masih usia 30 berarti masih produktif gitu ya, masih produktif. Apalagi misalnya asinya nggak lancar gitu ya, bagaimana ini gitu ya. Kemudian apa banyak kendala untuk mendapatkan asi yang lancar. Nah itu Masya Allah gitu ya. Eh, Kenapa ibu ini memang apa ya harus ada simbiosis mutualisme. Gitu ya. Memang ibu itu harus bahagia gitu ya. Kita yakini karena Allah itu senantiasa membersamai kita. Nah, tapi ada faktor-faktor lain yang kemudian akan mensupport bagaimana ibu itu bahagia. Ya orang-orang dekat dan yang paling dekat adalah suaminya. Jadi suami tentunya akan berkontribusi gitu ya agar seorang ibu itu bahagia. Habis lahiran gimana ini menyiapkan asinya. Kemudian setelah bagaimana asi itu banyak kalau misalnya masakannya cukup apa enggak gitu ya. Nah, sehingga apa bukan hanya suami, mungkin keluarga gitu ya, keluarga besar juga support gitu ya, sehingga memang eh, pertumbuhan anak selama 1.000 hari pertama ini itu terpenuhi dengan baik gitu ya, baik secara fisik maupun secara psikologis ya. Anak ini tumbuh dengan bahagia, Masya Allah gitu ya. Anak yang tumbuh bahagia itu, Masya Allah, akhirnya akan mudah mendapatkan stimulasi. Ya, bila anak mudah mendapatkan stimulasi, maka gitu ya, kecerdasannya akan bagus gitu, akan meningkat. Masya Allah ya, ternyata penting banget ya, bagaimana tugas utama ibu di 10 hari emas. Nah, kemudian yang kedua adalah al-umum madrasatun. Ibu itu adalah sekolah. Nah, ini menjadi tantangan kita gitu ya, tantangan kita di zaman sekarang ya. Ibu-ibu yang ada di sini tentunya banyak yang sebagai ibu pekerja gitu ya, wanita karir. Nah, dan kita akan mengusahakan eh, apa ini, memberikan ya lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu, yang berkualitas sehingga anak kita bisa mengenyam pendidikan yang baik, gitu kan ya. Entah itu sekolah gitu ya, pesantren gitu ya, sehingga berharap ya orang tuanya bercita-cita anak-anaknya ini lebih baik ya, lebih solid, lebih solihat. Tetapi ternyata ternyata ibu semuanya gitu ya, tidak ada institusi lembaga yang menggantikan peran seorang ibu gitu ya. Hal ini ya kadang-kadang
belum dipahami, ya. Ya kan saya mengambil sekolah A ini agar anak saya mendapatkan pendidikan yang baik dan perilakunya baik. Tapi kok akhirnya anak saya begini, begini, ya disalahkan sekolahnya, gitu ya. Padahal tugas sebagai sekolah dari seorang ibu itu, ya, ini ternyata tidak bisa ditukar, digantikan, ya. Sarana-sarana sekolah, ya, atau TPQ itu hanya pendukung, ya, hanya pendukung agar ibu itu dapat melengkapkan, gitu ya, pengajarannya kepada anak-anak, ya. Sampai-sampai Masya Allah gitu ya, kondisi sekarang itu banyak lembaga yang diprotes oleh orang tuanya, kemudian apa ini dilaporkan ke ini gitu ya, ke kepolisian. Nah ini menurut saya kurang ini ya, kurang pas. Harusnya orang tua harus introspeksi, ya. Orang tua harus introspeksi seperti apa kedekatan yang saya bangun kepada anak-anak itu, ya, sehingga anak-anak meskipun udah dikasih sekolahnya bagus, kenapa masih ada hal-hal yang nggak baik nih soal ini. Nah, jangan-jangan sayanya sendiri ini yang kurang quality time gitu ya dengan anak-anak, ya, sehingga memang anak-anak tidak menganggap kita orang tuanya gitu. Mereka malah dekatnya itu sama gadget. Nah, ini adalah hal kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya, itu tetap ada, tetap seperti itu adanya, ya, sampai kapanpun, tidak bisa digantikan dengan lembaga sekolah atau pesantren pilihannya. Itu yang nomor 2. Ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga udah saya ceritakan tadi ya, bagaimana kita apa saat hamil gitu ya, saat hamil terutama waktu 3 bulan pertama, ya, itu masih belum ada tali pusat gitu ya, belum ada tali pusat, ya. Kemudian tetap peran ibu secara fisik dan psikologis itu sangat sangat membantu perkembangan fisik dan psikologis janin, ya, sehingga bila ibu itu cemas, maka janin pun akan cemas. Nah, kira-kira seperti itu, Bu, ya. Kalau kita itu banyak pikiran, cemas, ini janin juga seperti itu, gitu ya. Sehingga bagaimana kita itu apa ya, harus positive thinking gitu ya dengan kehidupan kita. Kemudian sadar gitu ya bahwa saya lagi hamil ya. Kalau hamil itu gimana caranya agar anak-anak itu hebat, anak-anak itu pintar. Oh, berarti saya harus belajar matematika nih. Emang seperti itu, Bu, ya. Belajar sering ngisi teka-teki silang gitu ya. Atau mengerjakan tugas-tugas kantor yang berat. Nah, sebenarnya itu adalah sangat sangat bagus ya. Itu adalah positif dampaknya buat anak dua janin yang lagi kita kandung. Nah, ini bisa nanti diajarkan kepada anak-anaknya yang mau ini ya, mau nikah gitu ya, mau punya anak. Eh, Seperti itu. Jadi kehamilan itu sesuatu yang sangat menyibukkan ternyata ya buat ibu hamil, ya, agar anaknya itu tumbuh dengan baik. Nah, lanjut. Selanjutnya. Nah, insya Allah ya. Nah, ini adalah sebuah ayat ya agar eh, kebahagiaan itu ada dalam keluarga. Nah, saya tanya nih sekarang, siapa yang ingin keluarganya harmonis? Angkat tangan. Saya nggak bisa lihat ya berapa yang sudah angkat tangan. Nah, tentunya yakin ya, setiap kita ingin keluarganya harmonis ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ada kedekatan, ya, penuh kasih sayang, ya, dan banyak rahmatnya. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bu. Nah, mau tahu nggak kuncinya? Kuncinya adalah kita baca ayat ini tiap hari, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara kebesaran, ya, kebesaran Allah ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah dijodohkan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita, gitu ya. Itu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram. Ya, jadi sakinah itu merasa tentram. Ya. Kalau tentram tentunya bahagia kan, gitu. Ya, kalau tentram maka dia akan bahagia. Nah, kalau ayat ini dibaca, gitu ya, kalau ini dibaca tiap hari, ya, insya Allah, gitu ya, keluarga kita itu akan harmonis. Ya. Iya benar, iya, gitu kan? Karena kita yakin, gitu ya. Karena kita yakin akan ayat-ayat Allah. Ayat ini itu Allah firmankan, ya, agar kita yakin. Sehingga kalau kita membaca ayat ini, ya, kita melaksanakan, maka insya Allah keluarga kita itu akan harmonis. Lanjut. Nah, ini ayat kedua, gitu ya. Jadi motivasi, ya, motivasi kita itu adalah dari doa kita tiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita sebenarnya itu tiap hari sudah minta kebahagiaan, ya. Baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Nah, itu kita minta tiap hari, gitu ya. Jadi insya Allah, gitu ya, kalau ibu-ibu berdoa setiap hari ini, ya, kita akan bahagia. Lanjut, Bu. Nah, nah, ini adalah teori dari seorang dokter, ya. Bila ibu bahagia, ya, kemudian ayah bahagia, maka anak 3 kali bahagia. Apa sih pentingnya, gitu kan? Emang harus banget kita tahu itu. Nah, jadi saya kemarin tuh bukan kemarin ya, kira-kira bulan November, bulan Oktober. Nah, itu mengadakan seminar untuk anak-anak sekolah. Jadi yang kita undang itu anak SMP, anak SMA, dan persentase kecil anak kuliah. Nah, kita menghadirkan hampir 200 peserta, Bu. Ya. Dari 200 peserta itu kita buat kuesioner, ya. Di awal itu ada kuesioner, gitu ya. Hasil dari kuesioner itu lebih dari 60 anak, ya, itu mengalami kecemasan. Kemudian lebih dari 70 anak mengalami depresi. Kebayang nggak apa arti penting bahagia buat anak? Nah, ternyata kuncinya adalah ibu bahagia, ayah bahagia. Kalau ibu bahagia, ayah bahagia, anak itu 3 kali bahagia. Ibu-ibu pernah berpikir nggak kalau ternyata zaman ini tuh, ya, di zaman Gen Z ini, ya, banyak anak-anak itu yang cemas, ya. Kemudian banyak yang depresi. Saya juga nggak nyangka loh, Bu. Jadi saya tuh nggak nyangka kalau setelah dikalkulasi, ya, di jawabannya itu kita kumpulin, hasilnya itu seperti itu. Ini luar biasa ini. Apa, biar kita agak kebuka, gitu ya, kebuka. Ternyata penting ya kita itu bahagia dan mensupport agar anak-anak kita itu bahagia. Jadi kita perlu ulang lagi ya, Bu. Bila ibu bahagia, ayah bahagia, anak 3 kali bahagia. Ya. Bagaimana ibu yang sibuk, bapak yang sibuk ini tetap prioritasnya adalah anak-anak bahagia.
Lah kan udah kita kasih gadget, mereka udah ketawa-ketawa di kamar, gitu ya. Kirain bahagia, ternyata dia depresi, gitu Bu. Ini Masya Allah gitu ya. Eh, apa sharing ini ya perlu saya sampaikan agar ibu sekarang mulai deket nih sama anak-anak ya. Eh, kondisinya sudah berbeda gitu ya. Kondisinya sudah berbeda ya. Eh, proses pendekatan kita kepada anak-anak tidak bisa disamakan dengan bagaimana proses pendekatan dulu kita dengan orang tua kita. Bonding yang harus kita buat kita dengan anak-anak kita, ya, ternyata tidak sama dengan bonding yang sudah kita buat kita dengan orang tua kita dulu, gitu. Contohnya gimana contohnya? Contohnya kalau misalnya, ya, kita dulu itu SMP ya, itu orang tua itu udah percaya banget pada kita, ya, udah rajin ya, apa di sekolahnya dapat ranking, udahlah dia bisa dilepas tuh, dia udah anak yang mandiri gitu ya. Nah, karena waktu itu kita kan nggak punya HP, ya kan? Nggak banyak apa akses-akses yang dapat kita lihat dan kita dalami. Nah, anak-anak zaman sekarang, ya, itu coba kita lihat akses dia kemana aja nih HP-nya. Jangan-jangan orang tua juga nggak tahu dia aksesnya kemana aja, ya. Kemudian kalau aksesnya udah nggak tahu, nah kita udah nggak bisa lihat gitu ya Bu, interaksi dia itu dengan siapa aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya ceritakan adalah kadang-kadang orang tua ini karena sayang dan manja kepada anak, ya, mak- ya, atau bahkan overprotektif, gini Bu. Nah, menurut orang tua, ya kan kita harus ini ya Bu, kasihan karena zaman sekarang itu tidak baik-baik aja, gitu kan? Sehingga semuanya dibatasin. Anak itu harus di rumah aja, gitu ya. Ada yang konsul gitu ya, anak kuliah nih. Ini udah kuliah nih Bu. Konsul, ya. Hmm, dia ini kuliah sih, tetapi saat dia itu mulai berangkat kuliah, datang di perkuliahan sampai selesai kuliah, itu tuh keringatan terus, Bu. Jadi dia ternyata nggak siap dengan eh, kondisi yang heterogen. Karena dia nggak biasa keluar rumah, dia diprotek sama orang tuanya, gitu ya. Kemudian karena ya dari SMP, SMA kan dianterin, gitu kan, dijemput, ya. Udah kuliah, ternyata dia nggak bisa dengan situasi yang sangat-sangat berbeda itu. Nah, ini pentingnya kita memahami ibu bahagia, ayah bahagia, anak 3 kali bahagia. Lanjut. Nah, ini dari Dr. Utami Rusli ya, spesialis anak ya, bahwa faktor emosional seorang ibu akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak-anaknya. Ya Allah ya. Ibu yang berbahagia akan menghasilkan anak-anak yang berbahagia. Ibu ayah menjadi paling utama untuk membuat ibu bahagia. Masya Allah. Ya, jadi memang kalau namanya suami istri itu ya harus saling memberikan support kebahagiaan ya Bu. Ya. Namun dukungan penuh dari anggota keluarga lainnya juga diperlukan agar ibu merasa bahagia. Ya, jadi memang kita ini dalam keluarga harus saling support ya, harus saling memahami gitu ya sebenarnya keinginannya apa aja ya, sehingga kita merasakan kebahagiaan itu benar-benar bahagia gitu, bukan hanya luaran aja nampak bahagia, padahal sebenarnya dalamnya itu banyak apa ya, pemikiran-pemikiran yang enggak enggak selesai. Saya itu bingung mau curhatnya ke siapa, nah gitu. Ini bingung ya, mau curhat kalau suami saya kayak gini ke siapa ya. Nah, suaminya juga gitu. Ini si istri nggak bisa dikasih tahu ini sebenarnya saya tuh harus curhatnya ke siapa. Nah, akhirnya anak-anak juga gitu.
kalau salah sedikit aku dimarah nih sama papa, sama ayah. Jadi aku harus gimana dong? Nah, Masya Allah ya Bu. Jadi eh, saling menularkan ketidakbahagiaan. Ya. Ini apa kondisi yang tidak baik-baik aja, ya, yang kita perlu harus urai. Gimana kemudian kita harus menjadi bahagia. Lanjut Bu. Nah, ini ya. Salah satu ini ada beberapa tipe ya Bu agar ibu bahagia. Pertama apa? Jangan membuat standar yang tinggi ya. Jadi memang bahagia itu tidak identik dengan kalau kita mempunyai barang yang bermerek gitu ya. Jadi standar perlu kita turunkan sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kita perlu memperhatikan diri sendiri, Bu. Jadi kita ini juga harus apa ya, bersyukur gitu ya dengan apa yang kita punya ya. Bersyukur ya, saya di usia ini saya masih sehat gitu ya. Saya masih bisa rajin apa beribadah gitu ya. Kita harus perhatikan diri kita ya. Perhatikan makanan kita gitu ya. Kita perhatikan istirahat kita ya. Kita perhatikan kesehatan lingkungan kita ya. Ini penting sebelum kita memperhatikan orang lain ya. Kenapa harus begitu? Karena nanti kita tahu-tahu gitu kan, kok saya kanker payudara ya? Nah, itu udah terlambat gitu ya. Kok saya ada kanker serviks ya? Nah ini karena apa? Tidak perhatian pada diri sendiri. Ya. Jadi mulailah kita untuk memperhatikan diri sendiri ya sebelum memperhatikan pasangan kita, suami dan anak-anak kita. Nah, tips selanjutnya, sederhanakan standar kepada pasangan. Nah, jadi memang setiap orang itu pasangannya berbeda. Ya. Standarnya tidak bisa disamakan dengan suami orang lain. Jadi kita juga harus menstandarkan, menyederhanakan standar kepada pasangan. Atau saya senang sih sama suami saya, tapi menarget gitu ya. Suami terlalu tinggi. Boleh nggak sih Pak, kalau ngasih belanja itu lebih besar lagi? Kan aku butuhnya ini. Anak kita ini harus sudah begini nih, sekolahnya begini. Ya, akhirnya pusing orang ini ya suaminya ya. Akhirnya apa? Tesnya tinggi, stroke gitu. Jadi perlu kita menyederhanakan standar ya kepada pasangan. Kemudian yang paling penting adalah berpikir positif dan bersyukur ya. Berpikir positif dan bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, lanjut. Nah, saya akan mempersembahkan kepada ibu-ibu semua ya yang hadir ya saat ini tokoh inspiratif ibu bahagia. Siapa itu? Tembak. Selanjutnya. Saya akan memberikan contoh satu ya Bu. Saya banyak, ibu yang bahagia itu banyak ya. Tetapi saya akan contohkan satu di sini, Hasri Ainun Besari. Ini istri Presiden ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, lahir di Semarang 11 Agustus tahun 1937 dari pasangan Raden Muhammad Besari dan Sudarmi Besari. Ibu Ainun ini seorang dokter yang penuh dedikasi gitu ya dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Tumbuh dari keluarga yang mementingkan pendidikan, lulus Fakultas Kedokteran tahun 61, Masya Allah ya Bu. Di tahun 61 beliau sudah jadi dokter, kemudian terlibat berbagai organisasi yang sekarang kita tahu ya, Yayasan Darmais ya, Yayasan Kanker Indonesia. Nah itu termasuk beliau yang membidani. Ya. Kemudian berupaya meningkatkan kualitas masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya. Ya Allah, beliau juga akan mendukung support kepada suaminya membentuk lembaga-lembaga pendidikan. Nah, lanjut. Nah, ini video ya, biar nggak monoton ya penyampaian saya kok begitu-begitu aja. Nah, mari kita tonton video sejenak
kisah cinta dan dedikasi Ainun Habibie. Silakan. Suaranya kedengeran nggak? Nggak nggak keluar suaranya, Bu. Kok nggak keluar ya? Boleh dibenerin itunya, suaranya. Ayo, kamu akan ambil fakultas apa? Kedokteran. Ya, Bandung dekat dari SMA kita. Dekat juga dari rumah Sika Jawa. Ayo, dari dekat ke belakang. Lu pergi ke kampus. Iya, satu beda-beda. Itu satu jalan. Ini sama, tapi halamannya berbeda. Kau di sini. Suatu hari kita akan bertemu di dimensi yang berbeda. Terima kasih, Ain. Agak keputus ya. Terima kasih. Nah, ibu-ibu semuanya gitu ya. Jadi bagaimana kisah cinta dan dedikasi Ainun Habibie gitu ya. Ini adalah sekedar trailernya aja ya Bu. Kalau misalnya ini bisa ditonton sendiri gitu ya. Di situ dikisahkan eh, seorang istri itu gitu ya. Dia mau ya mendampingi suaminya ya pergi ke Jerman ya dengan suasana yang baru tentunya ya negara-negara asing ya suasana baru tapi itu dengan setia ya bagaimana suaminya itu bisa sukses gitu itu masya Allah ya luar biasa di situ kita mendapatkan pelajaran ya. Walaupun dia dokter ya dia nggak praktek dokternya gitu ya dia fokus mengantarkan suaminya itu agar eh, mencapai apa yang dicita-citakannya. Nah, ini apa ya buat saya adalah kisah inspiratif gitu ya. Karena kadang-kadang eh, apa pertimbangan dari pekerjaan gitu ya, itu kadang-kadang memisahkan antara suami istri ya sehingga menjalankan kehidupannya sendiri-sendiri gitu ya. Masya Allah ya, semoga ini menjadikan inspirasi buat kita semuanya. Lanjut. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan ya, maka kita harus menjaga ikatan keharmonisan ya. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Kalau kemudian apa misalnya nih sudah eh, rata-rata ya rata-rata enggak ya? Kalau misalnya di kita gitu ya eh, beberapa ada yang berpisah gitu ya dengan suaminya karena tugasnya jauh gitu kan. Nah, apa hal yang bisa membuat agar kita terus menjalin keharmonisan adalah membuat pekanan bersama keluarga. Nah, ini menurut saya itu adalah momen penting ya buat kita, ya buat suami, istri dan anak-anak, ya itu pekanan bersama keluarga. Maksudnya gimana ya pekanan bersama keluarga itu? Dalam setiap pekan ya kita udah sepakat nih sama suami dan anak-anak kita yuk bikin pertemuan ya sepekan sekali aja yang penting
atur misalnya biasanya itu di weekend gitu ya. Nah, jam berapa nih enaknya? Nah, kira-kira minimal kita akan mendapatkan 3 hal. Ya, yang pertama, ya, akan mendapat wawasan tambahan. Ya, karena dengan tekanan bersama keluarga itu kita biasanya itu ada ininya ya, ada rondonya gitu ya. Jadi misalnya nih pertama pembukaan, ya, kemudian ada tilawah, kemudian kita sharing apa ilmu, ya, ilmu silahkan, ilmu tentang keluarga boleh, ilmu tentang komunikasi silahkan, ilmu tentang ilmu pengetahuan silahkan, ya, ilmu tentang Al-Quran silahkan. Nah, sehingga apa? Kita akan ada tambahan wawasan. Jadi keluarga itu Bu ya, dalam dalam sebuah keluarga itu harus ada peningkatan pengetahuan ya. Jadi misalnya kita nih sama-sama nih lulusannya S1 gitu kan. Jadi kita perlu tambah apa nih wawasannya? Silakan gitu ya, karena agar kita bisa update gitu ya, update dengan kondisi zaman sehingga waktu kita nanti mendampingi anak-anak itu bisa menyesuaikan. Nah, ini penambahan wawasan pertama. Yang kedua apa? Akan menguatkan bonding keluarga. Jadi dengan pertemuan keluarga itu bisa offline, bisa online, ya kan? Karena kalau misalnya memang tempatnya berbeda-beda, kan nggak mungkin seminggu sekali itu pasti ketemu di satu titik gitu kan. Nah, akhirnya apa? Ya udah kita kita manfaatkan kemudahan yang Allah berikan di era digitalisasi seperti ini, ya. Kita bikinnya online, ya. Tetapi sama intinya bonding itu akan menguat. Karena dengan ada pertemuan itu kita akan apa? Ada sharing session gitu kan. Misalnya nih anaknya menyampaikan, aduh doain ya aku mau ada presentasi nih 2 hari lagi. Apa bahannya sebenarnya aku ini sih, tapi apa ya boleh nggak tambahan masukan-masukan gitu. Jadi itu salah satu ini ya contoh bagaimana sharing session itu mampu menguatkan bonding dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, dapat menjadi pertemuan yang diharapkan. Ya, ternyata tekanan bersama keluarga itu seru banget ya, gitu. Itu nggak nyangka gitu ya. Kadang-kadang itu seseru itu gitu ya, yang yang kami rasakan gitu ya. Meskipun berjauhan, tetapi ya kita komunikasinya insya Allah semakin intens gitu ya dengan suami dan anak-anak. Sehingga apa? Sehingga kita tetap sebagai orang-orang dekat yang saling mensupport. Lanjut. Nah, terima kasih. Ini semalam ya. Jadi pertemuan semalam ini yang sama saya itu Mus'ab anak ketiga, ini tuh saya anak keempat. Nah, ini sebelahnya suami saya, Pak Saifuddin. Yang di bawahnya Pak Saifuddin ini di Mesir. Jadi yang Tufail yang di tengah itu sama Umar ini lagi di Mesir. Nah, ini yang Yahya ini anak kedua. Nah, mungkin seperti itu ibu-ibu semuanya presentasi dari saya. Saya berdoa semoga kita semuanya dalam kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah atas pemaparannya. Sangat menginspirasi ini Ustazah. Saya pun pribadi gitu ya Ustazah. Wah, Masya Allah. Saya aja yang 2 ribetnya begitu. Itu 8 gimana ya Ustazah? Masya Allah. Mungkin nanti ada sesi-sesi bagaimana ini ngatur yang 8 ini Ustazah gitu. Jadi bagaimana kesibukan menjadi dokter, bagaimana kesibukan ngurusin anak-anak gitu. Nah, membagi waktu Ustazah. Silahkan ibu-ibu apabila ada yang ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang berkenan boleh langsung open mic, menanyakan secara langsung, atau mungkin yang sedang uzur tidak bisa open mic, boleh dituliskan dalam kolom chat. Kami persilakan.
Baik, sudah ada yang raise hand. Ada yang raise hand ini ada Mbak Tiara, ada Mbak Luki. Nah, baik, silakan. Dimulai Mbak Tiara dulu, mungkin ada yang mau tanyakan. Mbak Tiara, monggo. Oke, Mbak Sulis, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. mau menyapa Ustazah Dr. Kurnia. Kita sama-sama di Depok ya, Bu Dokter. Iya, ternyata ya. Di mana Depoknya? Saya di ini deket Kostrad Ustazah. Jadi sebenarnya deket kayaknya kalau saya lihat dari Google Map itu kan ke arah KSU itu ya Ustazah ya, bisa ya lewat situ Iya. ya. Saya setiap hari lewat Kostrad. Oh iya, berarti ngelewati depan Ya. rumah saya ya. Masya Allah. Baik Ustazah, Masya Allah materi hari ini. Tadi yang mau saya tanyakan ini tentang tadi yang ibu bahagia, ayah bahagia, anak 3 kali bahagia, nggih Ustazah nggih. Anak saya sih yang 2 masih tinggal sama saya, yang 1 alhamdulillah lagi pesantren. Jadi mungkin interaksi dengan saya ya mungkin by phone atau pas saya lagi ke sana ya Ustazah ya. Nah, yang ini yang saya mau tanyakan, jadi kayak anak-anak saya mungkin usianya kan masih SD kalau yang deket yang bersama saya. Jadi yang saya tanyakan itu kan bagaimana menunjukkan bahwa ibu bahagia dan ayah bahagia ini kepada anak supaya anak tuh tahu bahwa ayah ibunya itu bahagia Ustazah. Gitu Ustazah. Itu aja sepertinya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Ustazah, mau ditanggapi langsung Iya, atau ditampung boleh, dulu? boleh, ya. Jadi, Masya Allah ya, kebahagiaan orang tua itu akan langsung dirasakan oleh anak, nggak usah ditunjukkan, Bu. Jadi, Ibu Tiara ya, kebahagiaan kita ya sebagai suami istri itu akan dirasakan sama anak. Nah, makanya nggak perlu kita tunjukkan kalau misalnya kita bahagia. Nah, pasti itu anak itu akan ngerasa sendiri deh kalau kita bahagia ya. Kita merasa nyaman gitu ya. Tentunya kita akan support sama anak-anak. Ya, nggak mungkin ya kita bahagia kita terlena sama anak kita, ya kan? Eh, Masalahnya itu adalah eh, bagaimana kita memahami gitu ya, memahami kondisi anak-anak, memahami karakter anak, memahami psikologis anak ya sehingga kita dapat membersamainya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini yang lebih penting menurut saya ya. Karena eh, masing-masing anak dengan pola kecerdasan yang berbeda itu juga akan beda cara kita mendampinginya. Ada kecerdasan auditori ya, misalnya dia sukanya mendengar. Ada yang dengan penglihatan gitu ya, ada dengan kinestetik ya. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, sehingga cara kita membersamai mereka juga berbeda-beda. Terus ini Bu, bagaimana kita tidak membatasi cita-cita anak. Ini penting ya, karena eh, prinsip yang kita harus pahami adalah bahwa setiap anak itu yang mengatur rezekinya Allah, gitu. Bukan dari orang tuanya, gitu ya. Jadi orang tua ini adalah eh, ini sarana. Orang tua itu hanya pentransfer, gitu ya. Nah, sebenarnya rizki anak itu dari Allah. Kita harus yakin itu. Sehingga kalau misalnya anak-anak ini mempunyai cita-cita, gitu ya, menurut kita itu kok nggak sesuai ya. Ya udah didoain aja, insya Allah ada jalan. Nah, itu memang agak berat ya. Agak berat, tapi kita yakin kan Allah itu maha kaya ya. Allah itu maha kasih sayang ya. Allah itu maha memberikan keajaiban-keajaibannya gitu. Sehingga selama cita-cita mereka itu positif, kita harus support, kita harus dukung. Ya, insya Allah nanti ada jalan. Kalau bisa gitu ya, membahasa kayak itu. Karena kalau misalnya anak udah dibatasin gitu ya, biasanya dia udah kecewa duluan, ya. Terus yang penting juga kita pahami adalah kita perlu mengetahui potensi, ya, potensi anak-anak itu di mana. Karena
kita akan supportnya itu dari potensi mereka, ya. Kalau kelemahan, ya, kalau kelemahan ini kita ini ya, kita tidak perlu, bukan tidak perlu ya, kita tidak maksimalkan bagaimana menghilangkan kelemahan, tetapi bagaimana yang kita utamakan adalah menguatkan potensi positifnya, gitu. Sehingga apa? Kalau positifnya itu kita kuatkan, maka kelemahannya itu akan berkurang dengan sendirinya gitu. Gitu. Kadang-kadang kan orang tua itu sibuk dengan kelemahan ya. Anak saya itu ya belum bisa ini, anak saya itu masih ini, kurang ini. Akhirnya lupa orang tua itu akan kebaikan anak, gitu. Sehingga anak ini kurang termotivasi dengan kebaikannya. Padahal kalau misalnya kebaikannya itu kita kuatkan dan kita support ya, sehingga kan mereka akan banyak melakukan explore ya dengan kebaikannya itu. Sehingga akhirnya kekurangannya ini ya dengan sendirinya akan berkurang. Nah gitu Bu. Hmm. Semoga jawabannya sesuai ya. Ya, terima kasih Bu Ustazah. Berarti gini Ustazah, saya itu kan masih kadang kalau anak mungkin agak gimana saya posisinya lagi ini bawel, agak cerewet gitu ke anak-anak itu takutnya kan itu bisa jadi di apa anak nanggep, ih mama lagi kenapa sih apa misalnya like marah-marah apalagi cerewet ini nggak bahagia gitu, takutnya itu bisa menunjukkan kepada anak bahwa mungkin saya lagi gak bahagia atau bagaimana gitu Ustaz. Atau mungkin Iya. saya perlu kasih penjelasan setelah itu gitu misalnya Ustaz kalau pas lagi mungkin PMS atau gimana itu Ustaz. Iya. Lagi tensi ya. Iya, Kalau lagi tensi banyak istighfar ya. betul betul. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya, baik terima kasih Ustazah. Baik, demikian tadi jawaban Ustazah ya Mbak Tiara. Selanjutnya monggo Mbak Luki, kami persilahkan. Makasih Mbak Sulis. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah jelas Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah bertemu di sini Umi. Masya Allah. Masya Allah. Umi, terima kasih sekali tadi luar biasa materi yang diberikan oleh Umi. Memang bahagia itu kuncinya ya Umi ya. Jadi ayah bahagia, ibu bahagia, anak pasti akan 3 kali bahagia. Nah, yang saya sedikit sharing dan akan ada pertanyaan sedikit Umi, mungkin dari Umi bisa memberikan sedikit tipsnya. Bahagia itu memang banyak ya Umi macam-macamnya, dan indikator dikatakan bahagia juga berbeda setiap orang. Mungkin setiap orang itu saya melihat laut sudah membuat bahagia saya. Mungkin saya melihat anak saya tersenyum juga bisa membuat bahagia seorang ibu. Ya mungkin bahagia itu bisa datangnya dari diri sendiri, bisa datangnya juga dari orang lain, dari lingkungan sekitar, atau dari lingkungan rumah, sekolah, dan semua lingkungan di dekat kita. Nah, Umi, bahagia itu mungkin dikatakan puas, hati kita puas, hati kita senang, itu bisa bahagia. Kita selalu bersyukur akan pasangan kita masing-masing, bersyukur akan keberadaan anak-anak kita yang sudah diberikan amanah oleh Allah, misalnya amanah anak putri, anak putra ya, Masya Allah luar biasa, itu semua bahagia yang luar biasa. Namun terkadang nih, saya selaku orang tua ya, sebagai ibu nih Umi, kan mungkin hidup itu memang pilihan, untuk pilihan bisa jarak jauh dengan anak, dengan suami, mungkin yang LDR-an. Nah, ketika kita jauh dari anak ini ya, kan mungkin bahagia itu ketika kalau kita kumpul dirasakan ya, bisa dekat gitu rasanya bahagia. Nah, ketika kita jauh, kenapa ada perasaan bersalah? Saya selalu merasa bersalah ketika tidak bisa membersamainya di saat-saat misalnya nih kan baru masuk kuliah atau ada kegiatan-kegiatan yang harus dituntut untuk sampai tengah hari, dini hari. Mungkin ada bagaimana Umi ya yang 8 ini loh membersamai anak-anak. Ya Umi, Masya Allah 8 titipan bisa menjadi anak-anak yang sekarang luar biasa. Karena saya tahu masa kecilnya Umi ya. Dari Umar, dari Mus'ab, sampai siapa yang kecil?
Iya, Jihan. Nah, dari bayi loh itu ya Umi, saya ngerasain juga karena kita tetangga ya Umi. Iya, Masya ceritain Allah. ke rumahnya. Sampai sekarang juga masih tetap bersilaturahmi alhamdulillah Umi. Nah, di situ saya merasakan ketika anak sudah beranjak usia itu kan pinginnya kita tuh sebelum mereka mungkin nanti suatu saat akan pisah ya Umi ya karena mereka mungkin berkeluarga atau bagaimana. Nah, kadang saya tuh memiliki rasa bersalah, aduh nggak bisa didekatnya, nggak bisa apa mendampinginya gitu ya. Mungkin kalau dari mereka juga merasakan ayah bunda bahagia, pasti anak bahagia lebih bahagia lagi. Maksudnya 3 kali lebih bahagia itu juga bonding keluarga itu memang harus ya. Walaupun kita jauh, Umi, mungkin dengan video call atau setiap hari saya selalu WA atau video call ada grup keluarga dan lain sebagainya juga pasti ada ya Umi. Cuma kadang saya terlalu terbesit gitu, merasa bersalah gitu kalau misalnya, duh coba misalnya anak saya pas sakit atau apa ya maksudnya udah sarapan belum udah apa kuliahnya itu karena kuliahnya kan jam-jamnya nggak tertentu kan nggak seperti sekolah gimana gitu sampai saya pingin pesenin catering maksudnya biar nanti datang ke kampusnya tiap makan siang karena kan kita khawatir juga aduh makannya gimana gitu. Nah mungkin Umi bisa berbagi pengalaman dengan 8 tadi itu, bagaimana cara mengatasi rasa bersalah itu agar kita tetap ya bahagia bahagia anak-anak bahagia ibu kan seorang ibu tuh pinginnya membahagiakan anak dan membahagiakan orang tua. Jadi ada yang di atas, maksudnya ada yang orang tua kita ibu yang masih ada maksudnya atau orang tua yang sudah meninggal juga kita selalu mendoakan orang tua yang masih ada mungkin kita juga inginnya membahagiakan orang tua kita ya Umi ya Membahagiakan, dan ya. kita juga menginginkan anak kita bahagia gitu Umi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Umi. Luar biasa Mbak Luki, Masya Allah ya. Ini tetangga setia saya, gitu, Masya Allah. Kalau misalnya kita dilihat dari 8 anak itu mungkin titipan ya, titipan. Cuman lika-likunya gitu ya, lika-likunya. Eh, kita merasa bersalah saat kemudian mereka itu bermasalah, gitu ya. Jadi bukan 8 orang itu kemudian mulus gitu ya perjalanannya, enggak tentunya ya. Jadi apa? Saya itu pernah ya, ini diskors. Diskors itu maksudnya itu berarti dia itu harus enggak masuk selama setahun. Itu luar biasa itu. Bagi saya itu tamparan gitu ya. Padahal kakak-kakaknya nggak ada yang kayak gitu, gitu kan. Saya mesti langsung shock nangis gitu kan. Terus gimana ini? Ya gimana ini gitu kan? Pokoknya, aduh kenapa sih gitu. Jadi ternyata ceritanya itu, kalau ini apa ya, bisa, ya semoga aja sharing saya bisa jadi pelajaran ya dari ini. Jadi dia itu kan pesantren dia ini dekat sama kakaknya, sama Mbak Konita itu dekat. Jadi pengennya dia itu kalau setiap weekend itu dia bisa pulang gitu kan ke rumah kakaknya gitu. Nah, sehingga akhirnya sampai dia itu memalsukan tanda tangan ustadznya gitu. Dia nggak izin langsung, tapi surat izinnya itu ditandatangani sendiri. Ini itu Masya Allah itu. Ya mungkin kalau misalnya di sekolah-sekolah mungkin nggak sampai kayak gitu ya. Cuma kayak gitu aja kok setahun sih nggak boleh masuk gitu kan. Tapi katanya ini ya, katanya kakaknya, katanya suaminya Mbak Pon tuh gini, Kiki, eh, ini ya pelajaran buat kamu. Misalnya nih nanti kamu jadi pemimpin, mau nggak tanda tanganmu dipalsuin sama bawahanmu gitu, katanya kakaknya itu, gitu kan. Jadi ini nggak apa-apa ini pelajaran buat kamu, pokoknya diterima ya. Karena dari Soros ya kita sekeluarganya harus menerima gitu ya. Terus akhirnya kita carikan pesantren. Kenapa ini ya? Kalau menurut dari kami, kenapa kami itu memilihkan pesantren? Karena kalau menurut kami itu di sekolah yang lain, ya yang sifatnya umum itu lebih mengkhawatirkan gitu pergaulannya ya.
Jadi kami masih milih pesantren ya. Jadi kita carikan lagi pesantren gitu kan, udah ketemu. Terus setelah berapa lama ya kan mau masuk lagi nih. Udah aku maunya di pesantren mana ya, bingung kan. Ya udah deh, akhirnya kembali lagi ke pesantren itu mau gitu. Jadi ini salah satu apa ya, rasa bersalah ya sebagai orang tua, meskipun apa ya, saya tuh terus memotivasi. Jadi udah belajar belum? Belum. Nah udah deh belajar. Nanti kalau teleponan lagi, ini ya kita ngobrol matematika tentang apa. Sampai kayak gitunya saya tuh ini ya memotivasi dia untuk belajar. Tapi karena belum ini ya, belum muncul eh, ini apa, kepedean ya. Eh, Belum muncul kesadaran diri untuk dia itu harus belajar. Ini ternyata itu setiap anak itu berbeda gitu. Nah, terus yang penting itu adalah kalau menurut saya kata-kata positif. Jadi saya tuh memberikan dia, kepada dia itu kata-kata positif. Nih aku kan nanti ngulang nih. Kan aku nanti sekolah sama adik-adik kelasku. Terus saya bilangnya gini, ya nggak apa-apa. Berarti temanmu sekarang itu banyak. Teman sekarang, seangkatan sekarang. Kamu punya teman. Kakak kelasmu, temanmu juga kan, seangkatan juga. Jadi temanmu lebih banyak, nggak apa-apa, tenang aja gitu. Gitu. Agar dia tuh nggak ngerasa nggak pede gitu kan. Kemudian ngerasa terbelakang atau gimana gitu. Saya ngasih motivasinya gitu. Jadi saya mengusahakan tuh ke anak-anak itu bagaimana berpikir positif, ya. Meskipun kayaknya kan kalau sebagian orang tua itu memilih untuk mencarikan pesantren lain. Nanti malu, kasihan dia kalau di situ itu nanti malu, gitu kan? Ya itu mah terserah pilihan. Tapi kalau saya karena merasa ya pesantren itu lumayan lah gitu ya untuk anak-anak. Jadi saya minta dia kembali gitu dengan motivasi, sekarang temenmu lebih banyak. Dua kelas itu temenmu semua. Saya bilangnya gitu. Temen yang dulu itu sekelas, itu temenmu. Nah, teman baru ini temenmu juga. Tenang aja, baik-baik aja sama mereka. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Gitu, Mbak Lutfi ya, untuk ini ya, untuk bagaimana merasa bersalah itu berasa banget gitu ya. Saya nangis-nangis juga gitu. Gimana ini padahal sementara udah saya support, ternyata masih kecolongan juga gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Setelah diskors itu, ya, itu dia jadi ngerasa pede gitu. Yang saya perhatikan nih, kalau belajar itu dia komitmen belajar. Terus juga emang disampaikan gitu kan, hasil hasil hasilnya itu bagus gitu. Itu saya bersyukur gitu ya. Ternyata Allah itu kadang-kadang menguji seseorang itu harus kayak gitu dulu gitu. Udah sampai kelas 2 SMA itu motivasi belajar tuh masih nggak jelas gitu kan. Akhirnya harus di-scoring gitu. Itu kan tamparan buat dia juga dengan orang tua juga kan. Itu berat, buat saya itu berat banget. Tapi ternyata setelah di course itu dia tuh jadi baik dari mata pelajarannya itu bagus. Saya perhatikan juga dibanding teman-temannya, oh ini ya temennya nilainya segini dia segitu. Artinya ada peningkatan motivasi dan kepercayaan dirinya bahwa dia itu udah besar dan dia itu harus belajar itu ada. Mungkin seperti itu, Mbak Luki. Kemudian satu lagi ya, kalau pengalaman saya dengan anak saya yang di Turki itu ya, yang saya itu perlu sampaikan di sini ya sama ibu-ibu. Eh, Perasaan jauh dengan anak dan anaknya itu nggak betah. Nah ini kan bingung kan? Jadi dia udah kita berusaha nih orang tua untuk sampai di sana. Udah kan, udah di Turki. Terus bilang gini, Mimi, kalau sekolahnya di Indonesia aja gimana? Kuliah di sana aja deh, S2-nya nggak usah di sini. Nggak enak kali di sini nih ya. Nanti belum kita kalau tugas harus pakai bahasa Turki. Nanti belum jawab dosennya pakai bahasa Turki. Nanti lah, terus maksud saya gini lah, kan itu pilihan kamu sendiri gitu kan. Dalam hati saya itu gitu. Kok sekarang bilangnya kayak gitu gitu. Padahal sebelumnya itu saya udah sampaikan juga, nggak apa-apa kamu sambil kerja, kamu ambil aja kuliah S2-nya di Indonesia nggak apa-apa, kan banyak pilihan. Nah dia nggak mau, maunya keluar, ya kan? Nah berarti
udah resiko dia kan keluar. Udah sampai sana minta balik. Ya saya nggak mau ya sebagai orang tua gitu kan. Nah, ya saya bilang gini, udah nggak apa-apa, Bismillah, dijalanin aja. Ya, ada Allah. Kalau kamu bersungguh-sungguh, pasti Allah itu akan bantu. Nggak mungkin lah kamu nggak akan bisa. Sekarang gini, coba kamu pendekatan sama dosen pembimbing, gitu. Minta dijelasin kalau memang belum jelas. Tulis nanti apa-apa itu. Yakin, insya Allah nanti Allah akan kasih pertolongan. Udah modal saya itu aja sih Mbak. Jadi Bismillah gitu ya. Yakin aja, kamu nggak sendiri. Emang sih Umi jauh ya, tapi ada Allah gitu. Kalau kamu udah usaha, Bismillah insya Allah bisa, insya Allah bisa. Alhamdulillah, sekarang udah selesai, udah kembali ke Depok. Ya, insya Allah seperti itu sih ya sharing, sharing bagaimana Alhamdulillah. kita Iya jauh dari Umi, anak. semua nggak lepas dari doa juga ya sebagai seorang ibu ya Iya, Umi. Semua tuh apa yakin karena Allah pasti akan menjaga dan Allah akan mudahkan juga segala urusan walaupun jauh ya Umi ya. Terima iya kasih Umi betul. untuk sharingnya. Oke, Semoga sama-sama. bermanfaat juga buat semua. Salam sehat buat semua. Mbak Sulis, Amin. makasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Luki juga Ustazah yang sudah memberikan jawabannya. Masih ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak Ustazah? Di kolom chat tadi sudah ada Monggo. yang Iya. memberikan pertanyaan dari Ibu Gigi Nanang nih. Bu. Bismillah, izin bertanya Ustazah, bagaimana memulai pembiasaan hingga menjadi konsisten terkait dengan komunikasi yang menurut saya sangat luar biasa sampai hari ini di keluarga Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Mungkin gimana ya kok bisa membuat pertemuan pekanan itu bisa sampai berlanjutnya terus sampai udah pada menikah, udah masing-masing gitu ya. Tapi masih masih bisa konsisten itu gimana Ustazah? Sedangkan anak-anak saja biasanya kalau udah kuliah di luar kota gitu ya diajak komunikasi untuk terjadwal aja kan susah gitu. Nah, ini gimana untuk Ya. membuat pembiasaannya Ustazah? Pertama kita komitmen gitu ya. Saya sampaikan. Kayaknya kita perlu ya pertemuan keluarga nih. Karena kan kita lah sama-sama jauh gitu kan. Tapi kan kita harus berkomunikasi. Bagaimana kalau setiap pekan kita ketemuan gitu. Jadi kalau dulu masih kecil-kecil kan kita kalau habis subuh itu barengan kan, ngaji bareng gitu kan. Itu bisa gitu ya. Sekarang kan udah pada gede, eh, gimana gitu. Akhirnya nanti kalau misalnya nggak bikin pertemuan kayak gitu, tahu-tahu udah 2 bulan nggak ngobrol gitu kan Bu. Nah, ini antisipasi, makanya kita buatnya setiap pekan gitu. Kemudian saya buat jadwalnya Bu, gitu. Kadang 2 bulan ini saya udah bikin jadwal nih, MC-nya siapa gitu kan. Semuanya dapat tuh, eh, mulai bapak, ibu sampai semua anak gitu. MC-nya siapa, nanti yang petugas tilawah siapa, petugas ngasih materi siapa, gitu. Materinya terserah gitu kan. Kemudian nanti sharing session. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Biasanya itu banyak cerita mereka itu gitu ya. Kemudian yang terakhir doa, doanya siapa gitu. Jadi itu sudah saya bikin jadwal beberapa bulan. Jadi nanti kalau misalnya nggak bisa, itu tukeran gitu. Dan memang sih ini ya, ada kendala. Misalnya semalam itu Mbak Konita nggak ada karena anaknya lagi demam. Di fotonya nggak ada, tapi di awal sesi dia hadir sih menyampaikan kalau anaknya lagi demam, mohon doanya gitu kan. Kami semuanya mendoakan. Nah, terus kadang-kadang dia juga pakai 2 device gitu ya. Karena lagi ini lagi rapat apa gitu. Ya udah kita ini aja yang penting pasif gitu, Bu. Jadi meskipun mereka ini banyak kegiatan, namanya juga anak-anak muda ya, di kuliahnya ada misalnya rapat BEM atau apa gitu, ya udah tetap aja ikut tapi pasif gitu. Jadi dengan seperti itu abinya seneng ya. Mas itu masih ngelihat wajah anak-anaknya. Itu sesuatu banget gitu ya buat buat Pak Saifuddin yang sendiri di Palembang gitu ya. Kalau misalnya pekanan itu pasti sangat diharapkan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak datang,
diteleponin dong dulu, telepon kenapa dia itu gitu, disuruh gabung gitu. Jadi Masya Allah, mungkin ini juga penting ya buat ibu-ibu semuanya. Monggo silakan dibuat pertemuan rutinan ya. Karena buat kita ya, itu kekuatan keluarga itu adalah sesuatu banget ya. Dengan kita komunikasi rutin, nah apa ya, nggak ada yang terlepas gitu Bu. Kadang-kadang kan ini ya, kadang-kadang saya pernah tuh tetangga ngobrol nih, eh, anakku udah 3 bulan nih nggak bisa dihubungin gitu Bu. Ya, apa? Kenapa? Berarti kan ada masalah gitu kan? Kalau nggak ada masalah, kemudian dia nggak bisa dihubungi itu kan kasihan gitu. Nah, sebelum ada kejadian-kejadian kayak gitu, nah kita rutinan dulu. Terus misalnya ada masalah itu cerita, nggak apa-apa cerita aja. Karena kita ini tempat tempat untuk menyampaikan keluhan gitu. Jadi kita harus menjadi senang untuk berbagi ya, walaupun itu susah, senang disampaikan aja gitu. Mungkin seperti Kalau itu. ya, kalau boleh tahu Ustazah itu dimulai dari anak-anak usia berapa gitu Zan? Misalkan kalau biasa tadi diceritakan di pesantren gitu kan, kalau di pesantren kan otomatis tidak ada gadget, tidak ada HP gitu, otomatis yang Ya, di pesantren kan berarti nggak ikut gitu ya Ustazah. mm-mm, Jadi betul. mulai dari kapan? Apakah anak-anak pada saat sudah lepas dari pesantren, jadi mungkin udah saat mau masuk kuliah atau bagaimana Ustazah? Ya, jadi memang yang di pesantren nggak ikut Bu, nggak ikut. Kadang-kadang ikut kalau lagi keluar gitu. Bisa ikut nih, aku ikut gitu, karena pengen ikut ketemu bareng gitu. Jadi memang ketemu bareng itu menjadi sesuatu ya buat kami, karena kita saling support Bu, gitu, saling mendoakan gitu. Yang itu gimana tuh, gimana temanmu yang ini gitu. Jadi apa? Merasa senang dengan pertemuan itu. Kemudian mulai kapan? Nah, kalau mulai kapan itu kira-kira berapa tahun yang lalu ya, Bu? Kayaknya udah setelah ini, setelah COVID. Setelah COVID. Jadi sebelum COVID kayaknya enggak. Jadi setelah COVID itu kita bikin pertemuan. Jadi memang mungkin COVID ini juga banyak hikmahnya ya Ustazah. Jadi Iya, KBM pun juga hadir setelah COVID. Jadi kenapa dengan COVID dulu kan betul. kegiatan kita sudah mulai banyak dialihkan tidak hanya secara luring gitu ya, tapi juga secara daring. Jadi dengan online gini kita bisa berjumpa, bisa tetap menjalin komunikasi. Masya Allah ada hikmah di setiap kejadian. Baik, ada Iya, satu pertanyaan terakhir ini sudah ada yang resen dari tadi. Mbak iya. Zulfa silakan. Jazakallah khair Mbak Sulis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfa dari Semarang. Iya, Eh, Masya Allah ilmu hari ini banyak manfaatnya insya Allah buat kami, buat saya pribadi dan insya Allah juga buat teman-teman gitu ya. Eh, ada beberapa hal tadi yang saya tandai dan terus terang itu menggelitik gitu ya. Yang pertama tadi tentang apa, bahwa sekarang banyak anak-anak yang mengalami depresi. Mungkin bisa disampaikan tanda-tanda gitu ya. Awal mungkin kita bisa mengenali anak itu depresi, mengenali bahwa anak itu mengalami depresi. Itu salah satu tandanya apa barangkali begitu. Jadi mungkin ini bisa bermanfaat ya. Apalagi ketika itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Luki, ketika anak jauh gitu kan, kita kan nggak bisa setiap waktu berkomunikasi. Nah, kita pengen tahu anak kita baik-baik saja kah gitu kan. Jadi mungkin itu bisa menjadi apa ya, tolak ukur bahwa anak kita baik-baik saja, tidak mengalami hal-hal semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian dengan pengalaman Ustazah yang putra-putrinya sudah ada yang berkeluarga, karena eh, banyak di lingkungan kita gitu ya, karena campur tangan orang tua pada akhirnya
rumah tangga si anak ini harus berakhir dengan perceraian. Dan itu sebenarnya sangat-sangat disayangkan gitu ya. Karena sebenarnya kehadiran orang tua itu seharusnya bisa menjadi mediator, bisa menjadi penyambung atau menjadi tempat mereka berkeluh kesah tanpa memberi keputusan apapun. Itu kalau menurut saya pribadi gitu ya. Tapi mungkin barangkali Ustazah bisa memberi apa ya, seberapa jauh sih gitu. Orang tua ini punya peran ke rumah tangga anak-anaknya. Mungkin itu Ustazah Afwan. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya, bagus-bagus. Yang pertama, tanda-tanda anak depresi. Jadi memang tidak menyangka sebanyak itu anak itu depresi dan ansietas kecemasan ya. Saya juga nggak nyangka loh, kalau anak-anak itu sekarang seperti itu modelnya. Apa sih tanda-tanda awal gitu ya yang bisa kita lihat dari orang tua itu? Adanya perubahan suasana hati. Jadi suasananya itu mulai nggak nyaman, gitu. Tampak lebih sedih, kemudian mudah tersinggung, gitu kan? Sebenarnya kita ngomongnya biasa aja, tapi kok dia tersinggung ya, gitu. Nah, kemudian bukan hanya di satu tertentu, tapi di sepanjang waktu itu kondisinya seperti itu moodnya, gitu. Ada perubahan suasana yang lama, bukan hanya karena nggak ngerjain PR kan sedih juga kan, tapi kalau udah selesai udah gitu. Tapi kalau dia mulai depresi itu berkepanjangan, berkepanjangan. Itu yang tentang anak depresi. Dan tidak apa-apa sebenarnya ya kalau kita udah mengenali tanda-tanda anak seperti itu kita bawa ke psikolog atau ke psikiater ya. Jadi yang ke psikiater itu bukan orang yang gila ya, tetapi kita mengantarkan anak-anak atau kita sendiri konsul ke psikiater itu lebih bagus kalau misalnya kita itu mengalami hal-hal menurut saya itu kok saya nggak nyaman ya gitu. Kok saya jadi pikiran aneh-aneh seperti ini? Nggak apa-apa, konsul aja ke psikiater gitu. Sehingga kita terbantu untuk mengenali diri kita sendiri gitu ya. Dan bagaimana saya harus mengatasinya. Tetapi tentunya kita juga perlu selektif dalam memilih psikiater gitu ya. Yang mana ini yang bisa kita jadikan rujukan atau psikolog gitu ya. Itu ya pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua itu sejauh mana ya orang tua itu dapat mencampuri urusan keluarga anak, ya kan? Ya sebenarnya sih kita nggak boleh ikut campur urusan mereka, ya. Eh, Kalau memang bagusnya eh, berpisah rumah ya silahkan. Tapi kalau misalnya memang di rumah pun ya nggak masalah. Tetapi buatlah mereka itu menjadi sebuah keluarga ya kita pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Nah eh, dan eh, dan yang penting adalah misalnya pun ada konflik gitu ya. Nah kita ini jangan memihak ke anak ya harus mau netral gitu. Harus mau netral agar mereka ini mau eh, menyelesaikan konfliknya ya. Karena kadang-kadang kalau sudah konflik itu kan akhirnya emosi, ya kan? Emosi akhirnya berpihak gitu. Sementara tidak ada keluarga yang nggak ada konflik, ya kan? Apalagi keluarga baru, mereka belum saling mengenal, ya. Mereka baru istilahnya seumur kertas ya, kalau setahun 2 tahun, ya. Jadi masih sangat 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 putih dan sangat rapuh untuk dikoyak-koyak. Nah, maka kita dari orang tua yang harus mempertebal kertas itu sehingga kokoh, ya, dan dia saling mengenal. Sampai 5 tahun itu menurut saya masih pengenalan, ya, masih harus saling memahami.
gitu ya. Kemudian kita kasih ruang mereka untuk saling ini ya, saling berbagi. Jadi kalau lagi ngobrol ya nggak usah ikut-ikutan gitu maksudnya, ya. Misalnya ada yang teriak gitu, ya udah pura-pura nggak denger aja, nah gitu loh maksudnya. Jadi eh, agar mereka juga ngerasa nyaman gitu ya, merasa nyaman. Nanti kalau sudah ini apa kalau pengen ini ya mau cerita silakan cerita apa gitu. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Nah, Mungkin baik, bisa gimana, Mbak? ya. Sudah, Mbak Sulfa? Oke. Eh, Jazakillah khair, Ustazah. Iya. Apa ya, mungkin memang banyak ini ya. Kalau namanya keluarga kan banyak banyak masalah yang kita nggak ini ya nggak bisa apa nilai gitu ya. Cuman ya saya ini aja sih. eh Sekarang bukan pengalaman pribadi tapi lebih ke pengalaman teman gitu loh. Yang akhirnya harus berujung seperti itu rasanya sayang gitu aja sih. Iya. Iya, jadi eh, jangan berujung itu. Jadi memang kita harus sudah mulai mengantisipasi keluarga orang tuanya ini harus terus mensupport anak-anaknya. Ya, karena memang masya Allah ya membentuk sebuah keluarga itu penuh perjuangan dan setiap setiap kita melangkah itu adalah pembelajaran. Nah, sehingga apa? Dalam keluarga anak-anak kita itu ya apa ya mereka harus ada yang saling ini memahami ya kadang-kadang kan kalau misalnya ada konflik berarti kan ada yang memulai kan nah yang yang em, yang memulai misalnya si A berarti si B ini yang harus memahami gitu memahami oh dia lagi nggak enak nih posisinya gitu kan berarti harus gimana nih? Posisiku harus diem dulu nih kayaknya. Nah, seperti seperti itu harus diajarkan Bu ke anak-anak ya. Karena memang Masya Allah ya kalau saya itu tiga kan ya yang sudah menikah tiga itu anak-anak. Nah, memang gitu. Jadi kalau sharing-sharing ya memang mereka itu masih ini sama-sama saling memahami gitu ya saling memahami, saling pengen kenal gitu. Oh, yang ini seperti ini sih. Yang satunya bilang, aku itu sampai 3 bulan loh, Mi. Aku itu baru bisa ngobrol enak gitu. Jadi apa? Dia itu tersampaikannya baru sekarang-sekarang gitu, gitu. Bagaimana susahnya sebenarnya mereka itu berkomunikasi itu ini ternyata berproses banget gitu dan harus sabar memahami yang suaminya memahami istrinya, istrinya juga memahami suaminya itu kan nggak mudah ya karena kalau sudah berkeluarga itu semuanya itu kelihatan gitu. Sikap-sikapnya itu kelihatan ya kebiasaan-kebiasaannya itu kelihatan gitu dan pasti kan nggak sama ya. Nah ini hal itu yang harus mereka harus bersabar gitu bersabar dan yakin nanti suatu saat itu eh, harus baru ini kalau anak saya bilang gini yang penting visinya kemana nih visinya bagus kan ya udah kita harus sama-sama ke sini nih gitu jadi eh, meskipun mungkin yang ini sekarang begini dulu tapi harus ini ya sama eh, ke sini kan visinya kan oke berarti masih satu visinya oke gitu ya itu harus bersabarnya ke sana. Kalau sudah beda beda visi itu yang beda gitu ya. Yang ini pengennya ini aja, yang ini pengennya yang nggak nyambung gitu. Tapi harus berkomunikasi. Kita maunya apa nih? Ini kan, udah ya berarti kita harus ke sini ya. Iya. Ya, gimana? Ya itu lika-likunya di situ.
Iya, Ya, insya baik. Allah ya. Semangat. Tetap semangat untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia karena kita ini semua Amin. tersebar dari ujung barat sampai ujung timur nih Ustazah. Ya, Masya Allah. Iya. Ustazah dan ummahat yang dirahmati Allah semuanya. Sebetulnya masih banyak ya yang ingin kita gali dari Ustazah lebih dalam lagi. Namun karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan sesi tanya jawab kali ini. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Ustazah untuk memberikan closing statement-nya. Monggo Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ibu-ibu semuanya ya. Kita hadir di sini adalah untuk berbahagia ya, maka kita harus senantiasa bahagia ya menghadapi kehidupan ini dan senantiasa bersyukur kepada Allah agar kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ustazah Dr. Kurnia Zuhrufa yang sudah memberikan materi yang sangat komplit hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan, apa yang Ustazah sharingkan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami mengundang Bunda Ina selaku pembina dari komunitas Bahagia Mengaji untuk menyampaikan tanda cinta kepada pemateri kita pada hari ini, Ustazah Dr. Kurnia. Monggo Bunda. Terima kasih Bunda Suli. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Bunda Nia ya, kadang-kadang ada panggilnya Mbak Nia, kadang Ustazah, ini Bu Dokter. Masya Allah, banyak Monggo, panggilan monggo. dan semuanya Sama panggilan saja. cinta ya. Panggilan yang membahagiakan. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah sekali di sini Ustazah sudah banyak memberikan kita kebahagiaan ya. Dan ini dari kami, mudah-mudahan Ustazah berkenan untuk menerima sebagai tanda cinta dari kami Ustazah. Ini yang kedua kali insya Allah ya. Mudah-mudahan Ya, untuk terima seterusnya kasih ada yang luar ketiga, banyak. keempat, dan kelimanya. Saya Ya, terima terima Bu. kasih. Insya Allah saling Alhamdulillah. bersilaturahmi, semoga semakin mengikat ya semuanya dan bermanfaat untuk kita. Baik. Terima kasih banyak Ustazah. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami, menambah bekal untuk kami, dan insya Allah untuk menjaga serta menambah bahagia kami. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Amin. Baik, jazakillah khairan kepada Bunda Ina selaku pembina dari komunitas Bahagia Mengaji, dan jazakillah khairan asanal jazah kami ucapkan kepada Ustazah Dr. Kurnia Zuhrufa selaku pemateri pada ruang ngaji ke-29 pada siang hari ini yang sudah membersamai komunitas Bahagia Mengaji kedua kalinya ya Ustazah. Semoga Allah memberikan balasan berupa kebaikan yang berlipat. Dan mohon maaf apabila dari kami sebagai penyelenggara dari tim KBM apabila ada kekurangan dan kekhilafan yang tidak kami sengaja. Baik Ustazah, apabila ada kegiatan atau kepentingan selanjutnya kami persilahkan untuk melanjutkan. Monggo Ustazah. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik umat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya kajian yang sudah dibawakan oleh Ustazah Dr. Kurnia pada hari ini, yang kali ini membawa tema Ibu Bahagia untuk Keluarga Bahagia, maka berakhir pula ruang ngaji ke-29 yang sudah kita laksanakan, ternyata tidak berasa ya, sudah ke-29 kalinya gini. Semoga Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita masih bisa bersua pada ruang ngaji ke-30 insya Allah pada pertemuan berikutnya. Dan sebagai pembawa acara pada hari ini, apabila ada kekurangan, kekhilafan yang tidak saya sengaja, mohon maaf dan lahir dan batin. Kita tutup kegiatan kita dengan bersama-sama mengucap hamdalah dan kita sempurnakan dengan istighfar 3 kali serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik,
Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak Sulis. Jazakumullah khairan Jazakallah khair katsiran. ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.